Oke, jadi di sini saya akan melanjutkan part 2 di mana temanya sini adalah pseudocode. Pseudocode itu berasal dari bahasa Indonesia yaitu kode palsu. Biasanya diambil dari algoritma deskriptif atau kalimat deskriptif. Di mana kalimat deskriptif itu apa? Sudah saya jelaskan di part sebelumnya. Deskriptif itu berupa gambaran. Oke. Misalkan contoh sini, kalimat deskriptif masukkan panjang. Maka bisa input panjang, read panjang, baca panjang. Misalkan N berarti bisa ada 3 arti, input, bisa read, atau baca. Oke, selanjutnya hitung luas dengan rumus panjang kali lebar. Maksudnya apa? P kali L itu maksudnya adalah luas. Maksudnya gini, panjang dikali lebar ini hasilnya tampung dalam sebuah variabel namanya luas. Ada orang di dalam pengerjaan manual ya, contoh seperti ini, P kali L itu digajar seperti ini, tapi ini salah besar. Ini salah besar. Kenapa? Karena luas itu rumusnya sebenarnya luas sama dengan panjang kali lebar. Nah, di pseudocode juga sama. Pseudocode cuman yang sama dengannya ini berubah jadi panah ke kiri. Jadi panjang dan lebar ini tampung dalam sebuah variabel namanya luas. Contoh, misal saya punya persegi. Jadi sisi kali sisi. Sisi kali sisinya ini ditampung dalam sebuah variabel namanya luas. Seperti itu. Ini tampung dalam variabel namanya luas. Oke, yang ketiga, tampilkan luas. Tampilkan luas itu apa? Bisa output, bisa print, bisa write. Ini terserah kalian mau pilih yang mana di antara ketiga ini. Yang keempat, jika sudah selesai cetak luas. If kondisi selesai, maka cetak luas. Dan kondisi selesainya true, sudah selesai, maksudnya sudah selesai true. True itu artinya nilai boolean atau disingkat bool. Nah, bool isinya apa? Ada dua nilai, ada nilai true, ada nilai false. Kalau misal ini kondisi selesai, ini saya misalkan false, berarti kondisi selesainya ini tidak selesai, maksudnya dia masih mengerjakan lagi. Tuh, kalau kondisi selesainya true, maka ini kondisi selesainya benar-benar selesai, sudah selesai. Maka tadi dinyatakan bahwa jika sudah selesai maka cetak luas. Seperti ini. Dari sini sudah paham. Yang kelima, nilai B ditambah 5. Maksudnya apa? Nilai B ditambah 5. B tambah 5. Karena di kalimat deskriptif ini tidak ada apa-apa, perbedaannya dengan yang pertama sama yang kedua ini ada hasilnya, ada tampungannya. Sedangkan ini tidak ada tampungannya. Kalau di logika otomatis ini juga pasti error. Maka B plus 5 akan ditampung dalam B. Maksudnya apa? Bukan double. Nilainya bukan double, tapi nilainya misalkan B-nya. Misalkan B tambah 5. 5 tambah 5, ini adalah B. Nilai B ini adalah 10. Seperti itu. Jika nilai A lebih kecil dari 5, maka jika nilai A lebih kecil dari 5, yang bagian ke-6, maka nilai B dibagi 3. Seperti yang saya jelaskan di logika matematika if, atau kalau dalam bahasa lebih kerennya seleksi. Jika A lebih dari 5,
maka eksekusinya adalah B bagi 3 adalah B. Nilai B-nya 3 ini tampung dalam B. Seperti itu. Yang terakhir, jika A lebih besar dari B, maka tampilkan A. Jika A lebih kecil dari B, maka tampilkan L B. Oke, seperti ini. Jika kita baca secara logika ya, jika nilai A lebih besar dari nilai B, nilai A lebih besar dari nilai B, maka tampilkan A. Jika A lebih kecil dari B, maka tampilkan B. Berarti ini namanya penggunaan if. If yang pertama saya kerjakan dulu. If yang pertama ini tampilkan B, A lebih dari B, dan bread A. Contoh ya. Nah, karena ada yang kedua ini lebih kecil, maka dikasih else. Else yang kedua ini kerjakan. Else bread B. Karena gini, kenapa kok else? Karena else ini lawan jelas, merupakan lawan dari if. Contoh, ini saya kasih dua contoh dalam pseudocode. Ini adalah menentukan sebuah bilangan maksimum. Oke. Deklarasi ini yang membuat sebuah nilai atau tipe data. Ada integer, ada double, ada boolean tadi saya jelaskan tentang true dan false, terus char, terus string, dan lain-lain. Oke, deklarasi kita lihat di 3 bilangan 1, 2, 3. Karena ada 3 bilangan, nah ada 3 bilangan di situ, 3 bilangan. Oke, bilangan maksimal ini variabel bantu, misalkan aja M ya. Deskripsi, kita lihat bagian prosesnya. Ini prosesnya, anggaplah ini proses, ini outputnya. Seperti tadi saya sudah jelaskan, di kalimat deskriptif ada input, ada proses, ada output. Misalkan seperti ini, kita baca bilangan 1, bilangan 2. Contoh, misal bilangan 1 saya misalkan 5, bilangan 2 saya misalkan 3. Terus maksimalnya saya misalkan aja 10. Jika lihat yang bagian ini, jika bilangan 1 lebih besar sama dengan bilangan 2, maka seperti ini. Bilangan 1 5 lebih besar sama dengan 3. True, jelas, ini memang benar. Maka cetak yang di sini. Bilangan 1 sama dengan max, maka bilangan satunya adalah 10. Karena maksimalnya sudah 10. Oke. Yang kedua, else bilangan 2 sama dengan max. Bilangan 2-nya 3 sama dengan 10. Apakah bilangan 2 sama dengan 10? Artinya bilangan 3. Artinya bilangan 3 itu adalah 2. Jika bilangan 3 itu misalkan aja 8, lebih besar dari 10, jadi jangan 8, 12 lebih dari 10, benar, maka bilangan 3 max akan menggantikan bilangan ketiga, maka bilangan 3 nya jadi 10. Bilangan 1 10, bilangan 2 di intinya adalah 12, 10,
5, dan 3. Seperti itu. Maksimalnya ada 10. Outputnya ini. Bilangan maksimumnya ada 12 berarti. Bilangan maksimumnya ada 12. 12 ini sebagai bilangan maksimum atau bilangan tertinggi dari ketiga bilangan tersebut. Oke, yang kedua. Algoritma konversi nilai angka ke huruf. Ada nama, ada string, ada nama, ada name. Ya deklarasikan sebagai string. Terus nilai atau ya nilai lah. int. Grade. Ini maksudnya apa grade? Ini grade ini sudah pasti otomatis. Saya lupa satu. Grade ini saya declare sebagai char. Cara itu apa? Perbedaan antara char lawan beda dengan char dengan string. Kalau char itu seperti ini. Char itu huruf, karakter. Char biasanya single quote. Contoh A, seperti itu. Kalau string itu tadi dengan double quote. String itu double quote. Contoh aku. Nah, ini ada 3 huruf. Jadi intinya char itu 1 huruf. Ini lebih dari 1 huruf yang bagian string. Oke. Kita baca lagi. Di nilai. Kita masukkan nilainya. Contoh 90. Jika nilai ini setiap orang algoritmanya pasti berbeda. Kalau misal saya balik di nilai grade-nya A di atas, bisa. Jika nilainya kurang dari 45, apakah 90 kurang dari 45? Salah. Maka yang bagian E ini tidak dijalankan. Kita lihat if else if. Dia akan ngecek satu-satu. Maksudnya 1, 1, 1, 1, 1, dan 1, 1 juga. 90 lebih dari 45. Benar, dan 90 kurang dari 60 juga salah. Jadi salah satu. Jadi misalnya gini, kalau dalam else if itu dan juga ada n, itu dua-duanya harus benar. Dua-duanya harus benar. Harus bernilai true. Karena kalau satu false, yang D-nya tidak dijalankan. Begitu juga dengan else if ini, kurang lebih dari 60 dan kurang dari 70. Ini juga tidak dijalankan. Lalu ini di baris ke-12, else. Else ini nilai lebih dari 90. Ya benar, jika 90 atau sama dengan benar, ini nilainya true, maka yang ini dijalankan. Yang ini dijalankan. Jadi tampilin semuanya. Jadi misalkan tadi kalau misal saya masukkan 75, kira-kira 75 itu pasti nilai B. 75 itu B. Di bagian line 10 dan line 11. Line 10 dan line 11. Nah, seperti itu. Oke. Buatlah sebuah flowchart. Kita membahas tentang flowchart karena flowchart ini merupakan satu titik penting di dalam algoritma. Karena tanpa flowchart, algoritma juga pasti tidak bisa jalan. Selain kalau kalian tidak mengerti tentang proses Fibonacci, tahun bisa, terus ngirim surat bagaimana, konversi suhu bagaimana, dan pesan makanan. Oke, yang akan saya bahas ini adalah tahun kabisat. Nanti untuk part berikutnya akan saya bahas tentang Fibonacci, kirim surat,
konversi suhu, dan pemesanan makanan. Oke, kabisat. Kabisat itu apa? Kabisat kita harus tahu tentang memecahkan sebuah masalah. Flowchart itu intinya harus satu, problem solving. Atau bagaimana sih artinya tahun kabisat itu? Tahun kabisat itu apa, terus cara deklarasinya gimana, seperti itu. Oke, di soal kedua ini tahun kabisat. Kabisat itu adalah tahun yang habis dibagi 4. Ini saya menggunakan presentasi, nanti akan saya jelaskan. Oke, habis dibagi 4. Contoh 2014 habis dibagi 4, bisa. Terus 2016 habis dibagi 4 juga bisa. 2015 habis dibagi 4, false, jelas, karena 2015 tidak bisa dibagi 4. Oke, kita akan langsung masuk ke flowchart di tahun kabisat, dimana kita mulai dulu. Terus input tahunnya, tahunnya dalam bentuk integer. Ada sebuah gambar seperti ini, belah ketupat. Apakah tahun, misalkan ini namanya T aja ya, T mod 4. T mod 4 yang saya jelaskan. Jika ya, maka T adalah kabisat, KA. Oke. Jika tidak, bukan T, bukan kabisat. Ya, saya kasih bunder gini ya. Itu dibunder lagi bawah N. Dah. Jadi maksudnya gimana? Tahun ini saya misalkan ini T, contoh tadi saya sebutkan, T-nya itu adalah 2012. Apakah T habis dibagi 4? Jika ya, tampilkan T merupakan tahun kabisat. Habis dibagi 4, ya, ternyata T-nya itu adalah tahun kabisat. Jika tidak, contoh T, saya misalkan 2015 habis dibagi 4, ternyata tidak, maka dieksekusi bagian bawah ini. T bukan tahun kabisat. Oke, sekian dari channel saya ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.